Bank BJB mempersembahkan selain mengajar, saya beraktivitas ya seperti masyarakat biasa, di mana ke rumah itu jangan bawa pangkat dan jabatan ya. Kita harus berbaur dengan masyarakat. Ya, di antaranya kita jangan malu, kita jangan takut. Kita itu sama, yakinkan kita itu sama. Jangan bahwa diri kita itu, oh kita guru, jangan seperti itu. Karena di masyarakat ketika kita bergaul itu akan sulit ketika ada jaga jarak. Kalau sama COVID ya boleh Bu ya, jaga jarak boleh untuk sama COVID. Tapi dengan masyarakat kita harus pandai dulu. Aktivitas yang saya lakukan di kegiatan di rumah selepas mengajar dari jam 2 itu saya mengelola berbagai macam ya kalau dikatakan mah penghasil rupiah recehan. Dalam artian recehan yang mudah-mudahan berkah ya, sedikit pun berkah. Nah, kegiatan saya itu yang pertama saya berada di toko ya, dibantu dengan istri saya di rumah membuka toko kecil-kecilan yang pada tahun 2003 2004 saya sudah mulai ngontrak di tempatnya orang di sana. Di atas ada sebuah kios kecil ukurannya 2 meter ke 3 meter. Kami bersama keluarga di sana, rumah juga ngontrak di sana, melakukan kegiatan usaha. Terus ternyata usaha itu tidak gampang. Itu salah satunya toko. Sewa tempatnya, terus pasarnya belum jelas. Terus kan di sini di daerah pedesaan, mungkin Bapak Ibu yang ada di perkotaan atau di daerah padat penduduk itu bahkan lebih leluasa untuk membuka sebuah perusahaan. Nah, di sini saya di pedesaan, warganya terbatas, aktivitasnya terbatas. Namun dengan kegigihan dan mungkin inovasi dan kreativitas kita di toko, ya alhamdulillah sampai saat ini saya masih bertahan di toko kelontongan serba ada. Dari mulai jenis yang mungkin dari snack, terus kebutuhan rumah tangga seperti sembako, kemudian kebutuhan seperti kebutuhan alat-alat masak dan sebagainya, kebutuhan pertanian, terus kebutuhan seperti hiburannya ada kan, seperti fasilitas anak-anak mau naik odong-odong nggak usah jauh-jauh kota ya, alhamdulillah saya sediakan. Karena peluang itu banyak muncul ketika kita punya kemauan berpikir untuk berkreativitas gitu. Persaingan kita akan lebih terasa ringan dibanding kita tidak mau berkreativitas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya di warung itu kan hanya membantu istri saya istirahat. Yang menjadi karyawan adalah istri saya tercinta itu Bu ya, yang selama ini menemani saya di sebuah rumah tangga. Nah, ketika di masa normal, saya selepas dari sekolah dengan istri saya mungkin 1 jam istirahat ke rumah. Nah, selepas itu saya masuk ke kegiatan bimbingan belajar siswa. Saya mendirikan dengan sukarela. Saya mendirikannya dengan biaya sendiri untuk mendirikan sebuah bimbingan belajar. Kalau berpikirnya begini Bu, ketika saya jadi guru, saya di sekolah jadi guru, di lingkungan harus jadi masyarakat biasa. Yang mungkin banyak kebutuhan
secara pribadi, kebutuhan secara personal, agar anaknya bisa terbimbing oleh orang lain. Dimana saya berpikir bahwa saya mau mendirikan bimbingan belajar. Ternyata mendapat dukungan dari semua orang, semua masyarakat yang ada di sini. Kan masyarakat di sini banyak pekerjaannya sebagai petani, ya, masyarakat di sini petani. Jadi petani itu kan berangkat pagi, pulang sore, gitu kan. Petani itu aktivitasnya di kebun dengan tidak bisa waktu yang ditentukan. Kemudian yang menjadi pesertanya adalah masyarakat, anak-anak atau siswa yang ada di lingkungan masyarakat dengan biaya tidak terikat dan persyaratannya tidak terlalu formal. Yang penting anak itu mau belajar membaca, belajar berhitung. Ayo kita sama-sama. Sekalipun ada orang dewasa ataupun masyarakat dari luar, itu kami persilahkan dengan biaya yang tidak ditentukan. Meskipun kami perlu biaya listrik, kuota, terus pembangunannya, perawatannya dan sebagainya. Yang ketiga, saya mencoba untuk masuk ke ubi Cilembu. Nah, dari ubi Cilembu itu, awalnya saya bertani, Bu. Bertani, terjun ke ladang, ke lahan pertanian, terjun dan ikut merasakan bagaimana cara bertani itu sendiri. Karena ketika kita tidak belajar, kita jadi manusia yang rugi, Bu. Ketika hanya kita nyuruh, ya, tanpa kita tahu apa itu mencangkul, tanpa kita tahu apa itu memupuk, apa itu fungsinya, buat apa gitu. Kan pertanian kita akan sukses ketika kita tahu. Alhamdulillah, awalnya bertani. Nah, lambat laun berpikir lagi, masa bertani terus? Ubinya harus dijual ke orang lain. Kita berpikir lagi, ubinya itu harus dipasarkan oleh sendiri. Bagaimana caranya? Kita sewa kios yang ada di daerah Jawa Tengah, di Brebes, Pekalongan, ya di Malang, itu daerah ke sana. Karena kenapa ke daerah Jawa Tengah? Karena di daerah sana biasanya orang suka akan yang manis-manis, ya. Orang yang suka yang lebih manis itu. Seperti tape itu laku keras di sana, ubi juga sama. Kebetulan sejalan dengan orang tua saya. Orang saya dulu kan pedagang tape. Nah, orang tua saya itu punya kenalan banyak di sana. Jadi orang lain mempunyai karyawan yang dagang, kalau kita saudara yang dagang di sana. Saudara teman-teman ya. Jadi nggak usah memikirkan sewa tempat, lebih efektif, Bu. Kita mengirim barang dengan harga, misalkan ubi Cilembu sekarang 6.000 ya, di sini 6.000. Saya kirim suplai ke sana 8.000 aja. Kita punya 2.000 tapi kita tidak sewa tempat, tidak gaji karyawan. Itu uang cepat kembali ke kita. Dan kita tidak perlu kerja keras. Kita nyupir, kita harus berangkat ke sana, enggak. Kita tinggal kirim aja melalui paket. Tadi mobil boxnya ada, kebetulan ya Pak ya, mobil boxnya ada. Kita tinggal kirim aja ke alamat, tinggal kontak nanti. Ada langganan tetap itu di sana. Nanti tinggal turunkan satu keranjang. Itu omsetnya lumayan. Kalau satu box diperkirakan ada 5 tonan, itu per 2 minggu sekali itu kita bisa kirim. Tanpa kita harus turun ke kebun, tanpa kita harus bekerja, harus menggunakan, kita bekerja sebagai PNS, masa kita harus ikut campur waktu bekerja, kita harus ikut tani gitu kan. Kita logika berpikirnya bagaimana cara berbisnis yang pekerjaan kita yang wajib dijalankan dengan baik, bisnis kita sukses. Yang keempat, saya sekarang berpikir jangan berhenti untuk berbisnis apapun, harus jadi uang. Saya mencoba ke peternakan ayam petelur, ya. Di ayam petelur, saya nggak pernah mau untuk mendengar orang lain ayam petelur gini, ayam petelur gini. Saya mencoba di ayam petelur dengan belajar dari buku-buku yang ada. Dari sekarang kan channel YouTube kan banyak, ya. Saya tidak mau mendengarkan orang lingkungan sekitar, oh gini-gini, nggak mau saya. Saya teliti dulu sendiri gitu. Kalau pandangan berpikir orang kan beda-beda. Kalau cara berpikir ibu kan misalkan memikirkan sebuah angka saja, angka 8 apa, itu pasti jawabannya beda dengan saya. Gitu. Begitu juga sama ketika kita mempunyai cara untuk berternak, cara untuk menyelesaikan sebuah masalah di sebuah peternakan, itu pasti berbeda. Dan alhamdulillah pada awalnya peternakan saya coba dari 50 ekor dengan kurun waktu 1,5 tahun. Nah, dari 50 ekor ayam itu saya beli
dengan harga 85.000 per ekornya, itu usia 16 minggu. Di 16 minggu itu ayam kisaran 17-18 minggu ayam itu siap bertelur. Nah, kenapa saya pilih ayam? Kalau dibandingkan sapi sama domba, itu kan prinsipnya kalau sapi itu kita harus nyuruh orang untuk nyari rumput ya. Terus kitanya harus memikirkan rumput ketika musim kemarau itu susah. Ketika musim hujan itu kebasahan. Itu kalau di ayam kita tinggal meracik, hanya memikirkan dedak ada enggak. Terus kita hanya memikir jagungnya ada enggak. Konsentrat sudah ada kan yang sudah jadi. Kita tinggal racik dengan ramuannya sendiri dan alhamdulillah bisa diatasi. Jadi kendala untuk tidak mengganggu pekerjaan kita itu lebih besar gitu. Tidak mengganggu bisnis untuk ayam. Kemudian kapan ngambil telurnya gitu kan? Sore hari, Bu. Sore hari biasanya asar atau jam 5 atau setengah 6 mau sebelum kita mandi sore, langkahnya kita masuk ke kandang ambil telur. Yang perlu kita kerjakan hanya ambil telur, gitu. Kumpulkan, kita simpan. Kenapa saya ambil sore, telurnya diambil sore? Karena ayam itu relatif ketika bertelur itu secara serempak satu hari itu di titik puncaknya di sore hari, tidak di pagi hari. Kemudian kenapa lagi saya berbisnis telur di ayam? Tadi kan berbicara tentang efektivitas ya, bisnis. Dari ayam nanti kan telur, keluar kotorannya. Nah, kotorannya masuk ke kebun ya, telurnya masuk ke toko. Nah, ayamnya nanti ayam ekspornya nanti masyarakat sangat ya membutuhkan sekali di lingkungan ini juga. Karena setiap ada momen Idul Adha atau Idul Fitri atau hari raya besar atau liburan panjang, itu biasanya orang cenderung nyari ayam kampung, nyari ayam untuk konsumsi gitu. Dan alhamdulillah pemasaran masalah kita punya toko telurnya dari kandang kita bisa bersaing dengan harga grosir dan kualitas telur itu baik sekali karena kita mempunyai telur yang fresh dan masyarakat itu berburu ke warung kita, dia tahu oh telur yang kita sediakan itu telur bukan telur apa-apa, telur fresh ya. Kemudian yang selanjutnya saya mengelola POM mini. POM mini itu ya saya berpikir bahwa usaha yang kita lakukan itu jangan di satu sisi kita harus mencoba berbagai usaha. Nah, di sini POM mini. Dulu masalah POM mini ya memang berhubungannya dengan yang namanya BUMN ya. Jadi barang milik negara yang memang barang subsidi dan non subsidi itu dan mungkin perizinan yang harus ditempuh memang sulit juga. Tapi kendala itu tidak menghentikan saya untuk berbisnis di dunia POM mini ya. Di samping POM mini itu kan saya rekanan dengan membuat POM mini itu sendiri gitu. Saya bisa menjadi sales daripada mesin POM mini itu sendiri ya, dengan berbagai fasilitas yang ada di rumah, dengan media sosial kita bisa memasarkan POM mini buatan rekanan kita. Kemudian kenapa saya ngambil POM mini? Karena sangat mudah sekali, barang tidak terkendala. Kalau dari POM mini itu, dari POM mininya ya, sekarang kan ada rekanan, kita tidak usah kita yang membuat ya. POM mini itu tersedia rekanan saya di Garut ya. Ketika kita butuh POM mini yang ini, kita udah dapat komisi misalkan 1 juta, 2 juta dari satu penjualan POM mini, misalnya senilai 12 juta, kita dapat 2 juta satu POM mini. Kalau sebulan saja 2 kan udah cukup lah gitu ya. Jangan banyak-banyak, nanti jadi miliarder itu ya. Nah, bagi-bagi. Nah, kemudian dari POM mini itu sendiri kenapa kita tidak buka POM-nya aja, tempat penjualan bensinnya aja. Nah, saya punya, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Nah, POM mini tempat jual bensin saya yang pertama di sini. Satu, kita coba depan toko. Ternyata alhamdulillah dari selisih di POM besar itu 765 ya. Harganya kan di sini jadi 1.500. Jadi selisihnya jadi 9.000 dijualnya. Berarti selisihnya berapa? Itu 175 ya. 175-an lah kurang lebih. Nah, itu diambil operasionalnya hanya Rp500 saja per liter. Berarti kurang lebih kita punya 1.000 saja.
kali konsumsi untuk warga di lingkungan di sini misalkan 1.000 satu orang, satu kendaraan. Kalau satu RT saja punya 70 motor, itu udah 70.000. Satu hari 1 liter saja. Ya. Sedangkan kan di sini kan per kepala rumah tangga itu kan sekarang motor itu menjadi alat yang utama. Kemana jalan ke masjid saja dekat pakai motor, ya kita harus pikirkan penyediaan BBM-nya. Terus masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan BBM. Kan dulu ketika kita mulai bisnis, ya berawal dari bank tetangga ya, bank tetangga. Pertama kali dari tetangga, pertama sekali itu hanya 12 juta. Saya 12 juta itu hanya digunakan untuk beli tanahnya ini. Ini senilai 12 juta pada tahun 2003 lah, 2003-2004. 12 juta itu pinjam dari perbankan dengan sistem secara ya pinjam menyicil tanah ini. Di BJB, nah di BJB mendapat fasilitas untuk bunga promo waktu itu. Untuk umum ya, saya kan waktu itu belum PNS Bu, belum PNS. Mungkin surat tanah yang ada, akta ya, akta tanah. Waktu itu saya dapat 50 juta dan saya kembangkan sebagai bisnis retail ya, retail warung kelontongan. Ya, alhamdulillah ketika kita berbisnis dengan BJB, semua fasilitas dan kenyamanan di BJB cukup luar biasa dari segi ketika kita melakukan konsultasi ke bagian pemasaran. Alhamdulillah pelayanannya bagus, kemudian kita melaksanakan ajuan dan sebagainya, kita proses ya alhamdulillah sampai waktunya itu bisa diyakinkan bahwa kita mau pinjam modal itu BJB yang sangat mensupport sekali bisnis yang kita lakukan. Kelontongan itu yang pertama dan alhamdulillah. Yang pertama BJB itu kalau dikatakan keluarga itu ketika kita keuntungannya misalkan mau minjem nih, kita fleksibelnya cukup fleksibel di BJB. Kita kata istilah kalau di pelayanan mah BJB kalau misalkan ini Bu, kan bunga tetangga bisa sekian. Kita dikasih promo Pak untuk Bapak sekian gitu kan. Nah, di BJB itu seperti itu. Kalau misalkan di yang lain 1,2, di BJB bisa fleksibel 1,1 misalkan seperti itu. Jadi, kalau di dunia bisnis itu sedikit pun selisih dari bagi hasil atau bunga itu menjadikan sebuah hal yang memang berharga bagi kami pengusaha. Karena jangan pikirkan bahwa usaha itu mudah, gitu. Tapi harus dipikirkan bagaimana uang itu kembali, bukan usaha itu mudah, ya. Nah, ketika kita punya keuntungan dari BJB itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi lain di BJB kita mendapatkan jemput bola, gitu kan. Pegawai BJB bisa mensupport kita, melakukan edukasi kepada kita bahwa berbisnis yang baik itu seperti ini, gitu. Jadi kita lebih ke pendidikannya ada. Kemudian dari BJB juga kita dapat support yang mungkin dalam artian meskipun sedikit, ya itu cukup berharga. Misalkan dari BJB ada payung, ada apa gitu kan, itu kan mungkin itu di sisi lain orang yang banyak uang itu mungkin itu mah hanya kalender, hanya payung. Tapi kan di sisi lain kita punya kebanggaan sendiri. Wah, saya dihargai nih, gitu kan. Meskipun dapat gelas, dapat apa gitu. Wah, saya betul-betul dihargai oleh BJB. Gitu. Seperti itu. Yang beda sekali itu keluarganya, Bu. Yang pertama itu, yang faktor internnya ya. Kalau di luarnya BJB itu bank yang cukup besar. Yang fasilitas ATM-nya itu lebih banyak dibanding mungkin kemungkinan besar di sisi lain tiap daerah pasti ada BJB kan Jawa Barat dan Banten ya, itu mudah sekali untuk mencari di mana BJB itu ada gitu. Kira-kira berbeda dengan bank tetangga. Terus kenyamanan di bank BJB itu sendiri kan kalau misalnya kita masuk ke ruangan BJB itu beda dengan yang lain, beda lah gitu, cukup beda. Situasi ATM-nya juga beda pasti dengan bank tetangga yang lain itu beda sekali gitu.
terus fasilitas kartu ATM dan sebagainya itu ya sangat sekali berbeda. Kemudahannya ya saya ketika bertransaksi apapun ya dengan program-program BJB bisa dilakukan gitu, adanya sinkronisasi antara kebutuhan debitur dengan BJB. Mungkin ahli yang di BJB-nya itu bisa membaca pasar lebih dulu daripada bank tetangga yang lain itu. Bisnis yang saya lakukan, saya tidak mau bermimpi terlalu panjang. Untuk hari ini saja, saya akan mengembangkan bisnis saya, bukan untuk masa depan. Tapi kita ketika berbisnis jangan masa depan, Bu. Hari ini kita bisnis lakukan secara maksimal. Besar kecilnya nanti ditentukan oleh perjuangan kita hari ini. Ya. Nah kalau cita-cita ya siapa yang tidak mau ya, usaha peternakan kita punya, warung kelontongan kita bisa menyaingi warung-warung modern yang ada, kemudian perkebunan kita bisa ya mendunia atau ubi kita bisa mendunia, terus bimbel kita bisa berdiri menjadi sebuah yayasan, tidak hanya menginduk kepada satu yayasan. Kan saya sekarang masih numpang di yayasan yang lain. Nah ini saya mengembangkan jadi sebuah sekolah yang mungkin melayani masyarakat secara masyarakat itu tidak yang punya uang, yang tidak punya uang, kami layani dengan baik. Dan mungkin kita bukannya anak sekolah itu biasanya bayar. Kalau kita nanti dibayar anak sekolah itu, ya dari hasil bonafide keuntungan perusahaan nanti ketika anak sekolah ke kita, anak siapapun ketika kita masuk sekolah, anak akan dibayar. Kalau anak dibayar itu pasti berprestasi. Anak mau loh ke sekolah. Bayangkan Ibu, kalau bimbel saya menjadi bimbel yang besar, anak-anak datang ke sini, anak-anak berprestasi di sini, apa yang saya dapatkan? Kebahagiaan tersendiri yang saya dapatkan. Bisnis saya berkembang, terus anak-anaknya pintar-pintar semua, lingkungan saya menjadi lingkungan yang cerdas, yang banyak prestasinya. Kemungkinan kan sekian tahun ke depan, anak-anak itu menentukan nasib wilayah kita. Nah itu, jadi usaha saya seperti itu. Tujuannya tidak muluk-muluk. Kalau misalkan untuk pengembangan bisnis, saya usahakan hari ini saya harus mendapatkan keuntungan, bukan rugi. Gitu. Untuk masa depannya, ya cita-cita seperti itu. Jadi kita jangan egois begini. Sementara kita yang kaya, dalam artian kita banyak uang, tapi lingkungan sekitarnya, populasi kehidupan di lingkungan tidak dibangun. Itu bisnis itu tidak akan berkembang. Ibarat gini Bu, kita punya warung. Bagaimana masyarakat mau membeli telur jika masyarakat petaninya tidak dipekerjakan oleh kita? Uangnya mau dari mana? Kita mereka bekerja di kita, uangnya kan kembali ke kita, ke toko kita. Nah itu. Jadi perputaran antara bisnis kita, jangan terlalu berpikir bahwa bisnis kita milik saya, ditentukan oleh saya, tidak. Ternyata bisnis itu ditentukan oleh populasi atau sekelompok orang atau orang banyak itu yang harus dibina oleh kita. Seperti ya perusahaan-perusahaan yang sudah besar kan, ini membuat program ini nih. Mereka kan bukan hanya iklan, akan tetapi mereka membangun masyarakat supaya mereka dan usahanya bisa mendukung kegiatan perusahaan yang besar itu. Jadi tidak semata-mata kita hanya membangun bisnis untuk diri kita, tapi lebih baik kita membangun bisnis dengan membenahi atau menyediakan ya, terus mempersiapkan lingkungan bisnis kita menjadi lebih baik. Kalau bisnis kita hanya kita sendiri yang menjadi pelakunya, orang lain dibiarkan, ya bisnis kita mau maju bagaimana? BJB ya memberikan fasilitas uang, pinjaman kepada kita, berbagai program BJB luncurkan kepada masyarakat. Jangan takut ketika kita meminjam uang ke BJB, karena di BJB itu lebih dari sebuah lembaga ya,
pengucur modal atau penyedia modal, akan tetapi itu BJB itu membentuk sebuah perbankan sebagai lembaga yang bahwa lembaga BJB itu bisa menyatu dengan masyarakat, bisa menyatu dengan PNS atau pegawai negeri atau siapapun dari masyarakat bawah hingga masyarakat atas di BJB difasilitasi dengan baik. Tapi ingat ketika kita sudah mendapatkan modal dari BJB, ingat usaha itu ya bukan untuk masa depan, tapi usaha itu untuk hari ini dulu. Jadi hari ini akan menentukan masa depan. Itu bekerja keras, berpikir kreatif dan berinovasi itu menjadi kunci utama. Dan kita bina keluarga dengan petugas atau lembaga Bank BJB itu kita bina kekeluargaan. Apapun masalahnya, insya Allah ya di BJB, di lembaga keuangan BJB, di Bank BJB, insya Allah apapun masalahnya dapat dipecahkan. Saya akan launching bisnis ke makanan. Tadi dari pertanian, ternak, ya, kemudian kelontongan. Nah sekarang mau berbisnis makanan. Makanannya apa? Jajanan yang mungkin selama ini jadi primadona di kalangan mahasiswa atau adik-adik sekolah atau masyarakat umum yang di bidang seperti yang crab stick, terus ada bakso ikan, terus ada apa lagi yang namanya seafood itu, seafood yang sate seafood itu. Saya mau launching seperti itu. Alhamdulillah bangunannya sudah beres, saya tinggal pasang setel untuk tempatnya, tinggal dibuka gitu. Kebetulan momen hari ini saya disibukkan untuk lomba guru berprestasi tingkat kabupaten yang kedua kalinya. Dulu ikut lomba lagi, jadi dulu alhamdulillah di Kabupaten Sumedang mendapatkan juara ketiga dan sekarang mudah-mudahan juara ke-1. Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB. Bank BJB mempersembahkan sajian cita rasa perbankan yang berkualitas. Masukkan produk pilihan. Tuangkan dan aduk merata. Untuk kesempurnaan layanan finansial, campurkan dan tambahkan bumbu layanan perbankan. Untuk kelezatan bertransaksi. Sajian untuk negeri siap dinikmati. Bank BJB, tanda mata untuk negeri.